Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Berketapatan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita karunia yang besar, yaitu diberikan oleh Allah umur panjang, sehat wal afiat, bisa melaksanakan ibadah yang sangat dinanti-nantikan oleh umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sedikit fadail ibadah puasa kita bahas di dalam kitab Fadailur Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. As-shaum was-siyam lughatan al-imsak. Yuqalu shaman nahar idza waqaf siru syams. Bahwa puasa menurut lughat, menurut bahasa adalah imsak. Imsak artinya adalah mencegah. Secara syar'i melaksanakan puasa itu adalah imsak anil akli wasyurbi wal muasyarah baina zawjain min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Yang disebut puasa adalah menurut bahasa imsak, menahan diri. Jadi secara maknawi hakikatnya kita ini terus diperintah untuk melaksanakan puasa, yang puasa itu harus terus berjalan sepanjang dalam kehidupan kita, yaitu imsak, mencegah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa secara syariat kita puasa itu al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' minas subhi ilal maghrib ma'an niyah. Bahwa kita mencegah makan, minum, berhubungan suami istri dimulai dari tadi terbitnya fajar sampai nanti waktu maghrib tiba. Itu adalah secara syar'i menjalankan ibadah puasa. Berdasarkan syariat tersebut, Hujjatul Islam Al-Ghazali memberikan satu pemahaman tentang puasa yang sangat kita kenal, harus meliputi 3 hal untuk mencapai kesempurnaan puasa, yaitu yang dikenal dengan puasa umum. Umumnya orang puasa itu meliputi kita sebagai orang dewasa, kemudian juga anak-anak kita melaksanakan juga, yaitu imsak anil akli wa syurbi wal muasyarah baina zaujin min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Mencegah makan, minum, berhubungan suami istri dimulai dari tadi terbitnya fajar, azan subuh dikumandangkan sampai waktu maghrib tiba. Secara umum semua kalangan menjalankan puasa itu, maka disebutlah puasa itu puasa umum. Kemudian naik ke peringkat yang kedua adalah puasa khusus. Puasa khusus artinya adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita minadz dzunubi wal ma'asi wa minal muftirat, yaitu menjaga dari semua yang diharamkan oleh Allah. Jadi tangan kita harus puasa, kaki kita harus puasa, mata kita harus puasa, pendengaran kita harus puasa, lisan kita harus puasa. Dalam arti mencegah atau mengendalikan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahapan yang kedua yang dikenal dengan puasa khusus. Kemudian tahapan yang tertinggi, yaitu tahapan yang ketiga, yaitu puasa khususil khusus. Apa puasa khususil khusus? Menjaga hati kita. Hati kita dijaga, tidak ada lagi sifat minal hasud, minal ghibah, kemudian namimah, tidak ada pendendam, tidak ada sombong, semua dilepaskan dari itu. Ketika dipadukan dari 3 unsur itu, maka
kita akan mendapatkan hakikat puasa. Jadi kita imsak anil akal wasyurbi, kemudian anggota tubuh kita dijaga minadzunubi wal ma'asi, begitu juga hati kita. Hakikat tiga-tiganya yang ada di dalam tubuh kita itu menjalankan puasa. Ya. Makanya pernah diberikan satu peringatan oleh Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak nanti di antara umatku menjalankan puasa, tapi yang didapetin hanya lapar dan dahaga. Limadza? Kenapa kok cuma hanya lapar dan dahaga saja yang didapetin? Karena hal-hal yang lain tadi yang bisa merusak nilai-nilai puasa tidak dihindarkan. Ada juga satu teguran dari Allah, orang yang melaksanakan puasa seperti itu masih menyatukan antara dua hal yang mestinya nggak boleh bersatu, yaitu talbisul haqqo bil batil, mencampurkan antara hak dan batil. Jadi kita mencegah makan, mencegah minum, mencegah berhubungan suami istri mulai dari fajar sampai maghrib itu hak. Batilnya lisan kita melakukan kemaksiatan, minal ghibah wal kizib wan namimah, bermacam-macam, akhirnya merusak nilai pahala puasa. Maka para salaf terdahulu kalau Ramadan itu memang diikat, waktunya diikat, dimanage sedemikian rupa, seolah-olah pokoknya 24 jam itu kalau boleh dikata mungkin hanya iktikaf di masjid, ibadah, ibadah, dan ibadah. Padahal tujuan utamanya apa? Untuk menjaga puasa akan mencapai ikmal, menyempurnakan di dalam ibadah puasa tersebut. Kemudian Allah memberikan satu kemuliaan kepada kita, bulan Ramadan kita untuk melaksanakan puasa. Hikmahnya puasa banyak sekali yang Allah akan berikan untuk kita, orang-orang mukmin yang bertakwa menjalankan ibadah puasa. Di antaranya fadilah yang pertama, Allah membuka pintu ampunan untuk kita yang melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Jadi nanti biar tidak ada kekeliruan atau suudzon sama Allah, kita sudah menjalankan ibadah puasa, Allah menjanjikan ampunan. Nanti di saat kita di akhirat mengharapkan ampunan itu ternyata tidak didapetin. Lah ini Rasulullah udah mengingatin sama kita. Jadi bukan Allah yang salah, bukan Allah yang tidak memberikan ampunan, tapi kita di saat menjalankan puasa itu tidak memenuhi persyaratan yang disyariatkan oleh Nabi untuk mendapatkan ampunan dari Allah tersebut. Jadi kalau boleh dikata secara logika, kalau kita punya anak didik ini akan mendapatkan nilai mumtaz, nilai yang bagus kalau dia bisa menjawab semua pertanyaan itu dengan baik dan benar, sehingga bisa didapatkan nilai 101 misal. Begitu juga dalam bab syariah ini, Allah akan memberikan nilai pahala kepada kita, maghfirah, tapi ada syaratnya. Syarat untuk mendapatkan maghfirah, kita harus mampu melaksanakan puasa sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW yang menjelaskan. Bukan hanya puasa mencegah makan dan minum dan berhubungan suami istri, tapi puasa ini juga mencegah anggota tubuh kita minal ma'asi wa dzunub. Tapi puasa ini juga harus mencegah hati kita minal ma'asi wa dzunub. Baru nanti Allah akan jamin maghfirah akan didapatkan oleh orang-orang yang menjalankan puasa tersebut. Asyamu minal amalil allati yu'idullahu bihal maghfirah wa ajrul azim. Salah satu di antara fadilah melaksanakan puasa, Allah akan memberikan ampunan-ampunan kepada orang-orang yang menjalankan puasa, dan Allah akan memberikan nilai pahala yang sangat besar diberikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafidina furujahum
wal hafizati wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ahzab. Dalam ayat ini diberikan satu penjelasan, innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya orang-orang muslim dan muslimat. Kemudian wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat dan perempuan. Wal qanitin, ya. Wal qanitin adalah orang-orang ahli taat dari laki-laki, wal qanitat dan yang perempuan. Was-shadiqina was-shadiqat, dari laki-laki yang jujur dan perempuan-perempuan yang jujur. Was-sabirina was-sabirat, orang-orang laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashiina wal khashiat, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was-shaimina was-shaimat. Kemudian wal hafidina furujahum, yang mereka menjaga kehormatannya. Yaitu kalau digambarkan ini ayat adalah menyangkup keseluruhan yang ada di dalam diri kita. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, shadiqin, shadiqat, sabirin, sabirat, khasyiin. Khasyiin adalah urusan qalbu, urusan hati, orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk adalah urusan hati. Hatinya yasrah, punya hati yang sangat luas. Kalau ulama-ulama dulu menggambarkan, ya, wa qalbuhu kal bahr. Ya, dia punya hati bagaikan lautan. Maksudnya hati bagaikan lautan itu sudah tidak bisa dikotorin dengan apapun, saking luasnya itu lautan. Ya, lautan bermacam-macam kapal besar-besar lewat, tapi tidak merubah status, ya, air itu. Orang-orang mukmin yang mempunyai hati kal bahr bagaikan lautan, udah nggak ada seperti itu. Penyakit-penyakit hatinya sudah hilang, sudah tidak ada. Wal mutasaddiqin wal musaddiqin was-shaimina shaimat. Laki-laki mukmin yang melaksanakan puasa dan shaimat, laki-laki dan perempuan mukminat yang shaimat. Wa hafidina furujahum, wal hafidina furujahum, ya, kemudian menjaga kehormatannya. Wal hafizat wadzakirina Allaha katsira, kemudian dia selalu zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadzakirat, dan laki-laki yang zikir. Zikir sudah kita bahas beberapa kali pertemuan, ada zikrul lisan, ada zikrul qalbi, dua-duanya harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya nikmat lisan ketika digunakan untuk berzikir kepada Allah. Sebaik-baiknya nikmat hati ketika hati itu digunakan zikir kepada Allah. Ketika ini jangan sampai kita mendapatkan benturan. Artinya benturan apa? Oh, zikir yang paling bagus itu zikir khafi. Kemudian satu lagi, oh, zikir yang paling bagus itu zikir lisan. Nikmat zahir lisan, nikmat hati itu adalah nikmat qalbiyah, nikmat yang ada di dalam tubuh kita. Maka sebaik-baiknya nikmat lisan adalah mengucap kalimat zikir. Kemudian sebaik-baiknya nikmat qalbi digunakan zikir. Makanya ketika kita sholat dipadukan untuk mencapai tingkatan yang khusyuk. Dalam konteks dalam Quran surat Al-Mu'minun, al-khusyuk hudurul qalbi wa sukunul jawarih. Yang namanya khusyuk itu adalah hadirnya hati di saat kita ibadah kepada Allah, wasukunul jawarih, dan tenangnya anggota tubuh bisyariah, mengikuti dengan syariah. Makanya diajarin secara tertib bagaimana kaifiyah sholat yang diajarkan Nabi, sehingga Nabi menyuruh shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku. Ku yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan bagaimana ketika mengangkat tangan takbiratul ihram, sejauh mana diangkat tangannya tersebut, kemudian ucapannya seperti apa, kemudian hatinya bagaimana. Kemudian setelah itu
meletakkan posisi tangan yang dikenal dengan sedekap, posisinya semana. Nanti kita bisa ketahuan semua apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ketika nanti membaca doa, mana doa yang diajarkan oleh Nabi? Berapa macam ragamnya? Lah itu bagi kita, ya, insya Allah dari para guru-guru yang lain diberikan satu tuntunan, sehingga masjid kita ini, Masjid Al-Muqarrabin ini harus menjadikan sentral mencetak generasi yang faqih, generasi yang ahli fikih. Rasul memberikan satu jaminan, Pak. Jaminannya apa? Orang yang dikehendaki oleh Allah baik, tanda-tanda dikehendaki oleh Allah baik itu yufaqihu fiddin, yaitu punya pemahaman agama yang sempurna. Sempurna untuk harapan kita, yufaqihu fiddin, yaitu diberikan pemahaman yang sempurna. Kami tidak membahas khilafiyah, akan tetapi para jamaah al-muqarrabin itu harus tahu, harus faham tentang khilafiyah, sehingga khilafiyah yang difahami dengan baik itu akan melahirkan rahmah, ya, melahirkan rahmah. Termasuk amaliyah kita yang setiap Jumat ini kita amalkan, membaca Wirdul Latif, ini termasuk sesuatu yang baru. Padahal kalau kita kaji secara detil, ini ternyata adalah kandungannya adalah termasuk zikir maksurat yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Cuman penyusunannya saja mungkin ada berbeda, ya. Mungkin yang banyak kita dapatin melalui rekaman-rekaman al-maksurah, yang banyak adalah seperti pengambilannya adalah tidak seperti yang kita baca tadi. Kemudian ini dirangkum lagi oleh Imam Haddad, dijadiin satu, kemudian memudahkan untuk kita untuk mengamalkannya. Lah ketika kita memahami maksurat yang seperti apa diamalkan oleh saudara kita yang saat ini kita amalkan, oh ternyata sama, dua-duanya adalah mengambil dasar-dasar dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti orang mengamalkan zikir yang dirangkum oleh Al-Imam Haddad yang disebut Wirdul Latif, ini mengamalkan maksurah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Atau kebalikannya, saudara-saudara kita yang tidak mengamalkan kepada Wirdul Latif yang kita baca, terus membaca zikir maksurat yang diambil dari beberapa hadis yang disusun oleh ulama-ulama yang lain, berarti di situ juga mengamalkannya zikir maksurat. Berarti dua-duanya mengamalkan, sehingga kita mengamalkan yang seperti diamalkan oleh ulama yang lain juga nggak ada masalah. Kita yang mengamalkan seperti yang kita amalkan pagi hari ini yang disusun oleh Imam Haddad juga nggak ada masalah. Kenapa? Dua-duanya mengamalkan. Cuman cara penyusunannya mungkin ada berbeda karena ada dengan kapasitas keilmuan. Itu yang disebut al-ikhtilafu rahmah. Berbeda tapi membawa rahmah, membawa kebaikan. Karena apa? Menjadi islah. Ya, justru yang kita pikirkan adalah saudara-saudara kita yang belum mengamalkan maksurat yang disusun oleh ulama, belum kemudian mengamalkan Wirdul Latif yang disusun oleh Imam Haddad juga belum. Nah ini yang perlu terus kita ajak untuk bisa bersama-sama. Jadi di antara hikmah yang pertama melaksanakan ibadah puasa itu Allah menjanjikan yaitu ampunan wa ajran azimah, memberikan ampunan dan juga memberikan pahala yang sangat besar, ya. Bukti dari ampunan-ampunan Allah nanti kalau kita sudah memasuki kepada fase yang kedua. Fase yang pertama itu banyak dinyatakan oleh para ulama awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Nah, kemudian di antara pahala yang besar bahwa ketika masuk bulan suci Ramadan, di referensi yang lain diterangkan bahwa seluruh aktivitas ibadah umat Nabi Muhammad itu mudha'afah, dilipat gandakan. Salat yang wajib tadi kita lakukan karena kemuliaan bulan suci Ramadan,
sholat subuh yang kita lakukan berjamaah tadi nilainya adalah 70 kali subuh di luar bulan suci Ramadan. Ini namanya ajron azimah. Kemudian sholat sunatut tarwih yang tadi malam dilaksanakan, sholatul witir yang dilaksanakan tadi malam, karena diberikan kemuliaan takhusus Ramadan, nilainya seberapa yang Allah janjikan melalui lisanul haq Nabi Muhammad, nilainya adalah kal maktubah fi siwa Ramadan. Jadi sholat sunnah di bulan suci Ramadan itu nilainya seperti ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Ibadah wajibnya dilipatkan menjadi 70 kali wajib. Sampai ada satu pemahaman hadis, seseorang yang dengan puasa ini diberikan masyaqqat. Masyaqqat itu berat. Karena 11 bulan gak pernah puasa sunnah. 11 bulan gak pernah puasa sunnah. Tiba-tiba Allah perintahkan puasa di bulan Ramadan. Kemudian ini wajib, harus dijalankan. Akhirnya orang tersebut mengerjakan dengan usaha semaksimal mungkin. Karena beratnya puasa selama 1 tahun, 11 bulan gak pernah puasa, tiba-tiba diperintah puasa. Akhirnya secara fisik dia gak punya kekuatan, lemes gitu misalnya. Maka karena kondisi lemas, untuk menjaga puasanya, nyelamatin puasanya biar sampai sesuai syariat sampai waktu maghrib tiba, akhirnya antara waktu ke waktu digunakan istirahat, contohnya tidur, ya. Mulai nanti jam 10, ya Allah udah lapar banget, haus, dahaka, lapar, akhirnya dia tidur sampai setengah 12 menjelang waktu duhur, dia bangun untuk sholat berjamaah di masjid. Selesai itu pulang tidur lagi sampai waktu menjelang asar. Habis sholat asar tidur lagi sampai menjelang waktu maghrib. Kemudian sudah siap-siap mau maghrib baru dia bangun menuju buka puasa waktu maghrib. Berarti dia puasa itu dalam kondisi tidur. Ini sama Rasulullah dikasih kemuliaan. Sehingga apa? Orang yang usaha mempertahankan puasanya karena betapa beratnya, karena dia selama 11 bulan tidak pernah puasa, disuruh puasa masyaqqat, berat. Tapi dia usahain untuk menyelamatkan puasa, akhirnya dia tidur terus. Apa kata Nabi? Ya, naumu shaim ibadah. Ya, puasa, orang yang puasa kemudian tidur terus, akhirnya tidurnya untuk nyelamatin puasa itu menjadi ibadah. Tapi ini bagi yang masyaqqat, Pak. Maksud kita yang kuat mau gitu juga ya. Artinya kalau kita balik mafhum mukhalafahnya, kalau orang puasa dia menjaga puasanya dengan tidur saja ibadah, bagaimana kalau kita puasa disertai dengan i'tikaf di masjid? Bagaimana kalau kita puasa disertai dengan tadarrus qiraatul Quran, mencontoh Nabi Muhammad ini kalau Ramadan Pak didatengin malaikat Jibril di masa hidupnya. Kemudian malaikat Jibril apa? Menyimak Nabi Muhammad untuk murajaatul Quran. Maka ada disebut tadarrus qiraatul Quran, itu sebenarnya itibaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dari Allah turun kepada Nabi Muhammad. Siapa yang membawa? Hamalahu Jibril, yang membawanya malaikat Jibril alaihissalam. Kalau kita cerita nuzulul Quran pasti diceritain turunnya surat Al-Alaq itu. Nabi Muhammad langsung Pak, ketika turun surat Al-Alaq, ya Muhammad ikra, Nabi menjawab wa ana laisa biqari. Ya Muhammad ikra, jawab lagi wa ana laisa biqari. Terus yang ketiga, ya Muhammad ikra wa ana laisa biqari. Kemudian talaki, diberikan tuntunan, diberikan bimbingan face to face, langsung malaikat Jibril memberikan contoh, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah memberikan kecerdasan, kesempurnaan kepada Nabi Muhammad mendengarkan ayat itu baru pertama kali. Kemudian sekali juga diucapkan oleh malaikat Jibril, disaksiin oleh Nabi dengan pandangannya, didengarkan oleh Nabi dengan seksama. Jadi tahu bagaimana
pada saat itu malaikat Jibril mengungkapkan surat Al-Alaq itu, sekali itu juga mendengar, sekali itu juga melihat, sekali itu juga diberikan pemahaman dan hafal sampai akhir hayatnya. Ini Allah memberikan keistimewaan tersendiri kepada Nabi Muhammad. Lah kemudian terus bertahap sampai 30 juz 114 surah semua diturunkan lagi kepada Nabi Muhammad. Maka setiap bulan Ramadan malaikat Jibril menyaksikan Nabi Muhammad murajaah Quran. Maka bagi kita sebagai umatnya yang dikenal musimul Quran, bahwa bulan Ramadan adalah musimul Quran. Kemudian lagi satu kemuliaan di dalam keutamaan puasa, asyamu khairun lil muslim law kana ya'lamu. Puasa itu sesuatu yang sangat baik jikalau umat Islam itu memahaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Wa antasumu, hendaknya kalian semua adalah melaksanakan puasa, itu merupakan sesuatu kebaikan untuk kalian, in kuntum ta'lamun, kalau kalian semua mengetahui. Maka sampai dinyatakan para salaf kita, seandainya umat Islam itu faham tentang kemuliaannya puasa Ramadan, maka dia itu akan semuanya minta sama Allah, kalau bisa itu setahun itu dibikin Ramadan semuanya, ya. Pengen puasa aja terus setahun. Seandainya umat itu memahami dan mengerti betul tentang kemuliaan ibadah puasa. Ya, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua hikmah yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu puasa akan mendapatkan maghfirah dan juga mendapatkan ampunan dari Allah. Dengan puasa ini merupakan suatu kebaikan yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang beriman, karena memang ini Ramadan takhusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberkahi pada kita semua. Insyaallah dalam beberapa pertemuan Ramadan ini kita akan bahas terus tentang fadilah kesempurnaannya kita melaksanakan ibadah puasa. Ya arhamar rahimin farij'alal muslimin, Allahumma ja'al istima'ana hadza istima'an marhuma, tafarruqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa barik lana bi lailatul qadar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa barik lana bi lailatul qadar. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa barik lana bi lailatul qadar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.